Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Walaupun kalau tadi bicara belum merdeka, tapi kita harus merdeka sehormat-hormatnya. Baik rekan-rekan yang saya hormati, Kang Agus. Jadi hari ini pertama sebelum saya jelaskan permohonan maaf dari Pak Ketua DPD yang semula beliau akan langsung menerima Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini, tapi beliau harus menyelesaikan tugas partai di Cianjur dan Sukabumi yang harus selesai hari ini. Jadi beliau izin bersama Pak Sekretaris berangkat dan menugaskan saya untuk menerima Bapak Ibu terlebih dahulu, baru setelah itu saya juga bertugas untuk ke dapil menjaga suara baik partai maupun capres kita di dalam suasana yang tadi disampaikan rekan-rekan. Pak Agus tadi sudah disampaikan oleh Kang Gantira, beliau ini adalah Sekretaris Umum TPD Jawa Barat yang pertama, yang kedua beliau juga Sekretaris TKRPP. Jadi yang selama ini berkomunikasi dan berkonsolidasi dengan relawan. Ketua TKRPP-nya Pak Jainuddin izin karena Sukabumi akan ada penghitungan ulang terkait dengan suara capres maupun suara pileg 2024. Jadi beliau juga tidak bisa hadir. Jadi saya dengan Kang Agus yang secara resmi diminta secara hormat menerima Bapak Ibu sekalian dengan permohonan maaf yang sepenuhnya karena saat ini kami ditugaskan oleh partai menjaga perhitungan suara yang saat ini. Jadi ini perhitungan suaranya bukan sirekap Bapak Ibu, tapi sirekap sudah secara jelas dan tegas oleh partai kami itu adalah di stop, tidak dilanjutkan. Sehingga sekarang posisinya adalah sedang melaksanakan penghitungan suara secara real count berdasarkan D1, D1 di tingkat kabupaten kota se-Jawa Barat, bahkan se-Indonesia. Sehingga kami semua disuruh mendampingi soal kalah menang dalam peperangan, dalam melaksanakan tugas Bapak Ibu sudah biasa. Tapi yang kita tegakkan adalah kebenaran, keadilan, dan yang betul-betul yang terjadi, yang real tadi disampaikan oleh Kang Cakra dan kawan. Betul? Oleh karena itu bukan berarti kami diam. Bahkan Bapak Ibu, saya kebetulan DPD partai, iya. Caleg, iya. Situasinya barbar, iya. Situasinya tidak menentu, iya. Dalam situasi itu saya sudah tidak memikirkan suara saya Bapak Ibu. Tapi yang saya pikirkan adalah tugas kehormatan yang diberikan saya seperti Bapak Ibu yang hadir di sini. Bagaimana memenangkan Ganjar Mahfud di Jawa Barat. Jadi poinnya apa yang disampaikan oleh Kang Gantira, Kang Romel, Kang Cakra, apakah sama rasanya? Sama. Lebih penting, iya. Seperti gambar-gambar karikatur yang terjadi saat ini bahwa tusukan itu bukan satu tusukan, tapi ribuan tusukan tertuju kepada kita. Bukan capres kita saja, Bapak Ibu, tapi diri kita yang semua bersama-sama memperjuangkan kemenangan. Termasuk Pak Agus ini tidak tidur Bu sampai pagi, telepon kiri kanan di akhir. Apakah kita tahu yang terjadi? Apakah kita tahu hal yang sudah kita lakukan? Seperti tidak ada apa-apa ketika real terjadi di lapangan. Oleh karena itu kami terus bergerak, sesuai instruksi partai. Karena apa? Kami punya ADART, kami punya keputusan partai, kami punya aturan yang harus kami lakukan. Kami juga punya ketentuan yang harus berjuang bersama-sama kawan-kawan relawan untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu DPD partai hari ini tentunya mengapresiasi yang sebesar-besarnya kehadiran kawan-kawan sebagai energi positif kekuatan kami untuk terus memperjuangkan ini sampai titik akhir. Karena kami tahu Bu, kalau dalam peperangan, dalam perlombaan, dalam
termasuk kami caleg-caleg. Kalau menang itu sudah biasa, tapi yang betul-betul sesuai dengan aturan, tidak melanggar konstitusi, adil, dan memang sehormat-hormatnya dilakukan, itu adalah kemenangan yang sebenarnya. Menang izin, menang sebenar, menang dengan cara apapun, curang, itu mah. Makanya ketika kemarin peperangan capres dan pileg ini dilakukan dengan tidak benar, tidak adil, insya Allah nanti murka dan hal yang akan terjadi kita lihat saja. Yang pasti pasukan semua relawan, struktur partai, semua koalisi tetap kompak dalam satu barisan dan berkomitmen untuk menjaga marwah. Ketika kita memulai perjuangan kita dari awal, ketika teman-teman mengikhlaskan hati tadi, tidak dibayar, kepanasan, kehujanan, satu visi, satu misi kita, bagaimana Ganjar Mahfud bisa menang di Indonesia dan membawa pikiran-pikiran visi-visi rakyat. Oleh karena itu, kawan-kawan, wah belum terlihat nih partai-partai koalisi sedang kami sedang berkomitmen menjaga tadi apapun hasil yang kami dapatkan, walaupun itu sedikit Bu, kalau kita melihat hasil TPS menangis, tapi kan bukan kita nangis karena menang kalah bukan ketika Pilpres ini berhenti, tapi bagaimana hati kita, langkah perjuangan kita untuk bangsa dan negara, memiliki pemimpin yang betul-betul tahu situasi dan kondisi yang tadi diharapkan oleh Bapak yang disampaikan. Betul. Jadi bukan stop ketika kalah, bukan stop ketika menang. Yang menikmati mah tadi yang di atasnya ayat masih, tapi kita akan terus berjuang sesuai amanat pendiri bangsa Bung Karno sampai nanti masyarakat kita bisa hidup adil dan makmur serta sejahtera. Menang pilpres, menang pileg, partai yang gede, naon sih yang akan dilakukan? Yang melanjutkan cita-cita Bung Karno pendiri bangsa Bapak Ibu, yaitu menghantarkan rakyat Indonesia menuju bangsa dan negara yang adil dan makmur, yang sejahtera. Oleh karena itu, jangan pernah perjuangan kita, apa yang kita lakukan, stop sampai di sini. Walaupun kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Cerita saya masih panjang, seanggur sehari 2 hari, betul. Tapi teman-teman di sini yang hadir, saya tahu adalah tokoh-tokoh yang tahu bahwa keadaan bangsa dan negara tidak baik-baik saja, itu sudah tahu. Kami perlu dukungan kuat seluruh elemen bangsa yang memiliki tadi pemikiran sama, visi sama, yang sama-sama berjuang. Saya yakin bukan untuk diri kita dan diri kita meskipun masing-masing, tapi bagaimana kita berarti, bermanfaat bagi orang lain, menciptakan apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa. Sok ceri Bapak Ibu saya mah ningali harga beras tinggi, rek kuasa panen seperti ini, hayang karek terbawa duit, hayang memperjuangkan ayat kebijakan yang mengcover itu semua, sehingga cita-cita kita ketika kita berada di parlemen, ketika kita berada di eksekutif adalah harus sama. Bagaimana dulu pendiri bangsa kita memiliki cita-cita yang sama. Saya yakin hati saya, hati Kang Agus, hati kawan-kawan yang hadir di sini memiliki harapan besar untuk itu, sehingga kita ada dalam satu barisan ingin memiliki capres yang ingin mewujudkan cita-cita itu. Betul. Kalau duit tapi gawe kerja. Buat apa? Karena kita punya cita-cita yang sama yang tidak mungkin kita wujudkan buat seluruh warga masyarakat Jawa Barat. Tapi dengan ada keberadaan relawan, partai koalisi, semua pendukung, berarti inilah wujud pemikiran kita, harapan kita untuk hidup lebih baik
bagi masyarakat Lombok. Itu yang terbersih. Dan kami tadi malam saya berdiskusi panjang dengan Pak Ketua DPD. Dan Mas, apa yang kami sampaikan buat kawan-kawan? Karena bagaimanapun kami kolektif politik. Tidak mungkin saya dengan Kak Agus jalan sendiri. Walaupun posisi saya pimpinan Dewan, Pak Ono DPR RI, nggak mungkin kalau kita tidak memiliki kekuatan yang sama kolektif sebagai struktur DPD partai, struktur TPD, dan sebagai salah satu ujung tombak untuk pemenangan. Walaupun setiap mobil saya teteskan air mata, karena saya tahu apa yang dilakukan Bapak Ibu ini sudah luar biasa. Bahkan teman-teman sudah melakukan kerja yang luar biasa, nggak pulang-pulang. Saya merasakan itu karena di tengah perjuangan ini banyak pengorbanan yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan. Sehingga Mas Ono menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanpa support dari kawan-kawan relawan, Mas Ono, Pak Agus tidak bisa bergerak secara maksimal. Karena beliau yang setiap hari ngurus TKRPP dan ngurus TPD. Kalau saya ditugaskan khusus di dapil, karena 1 minggu 2 minggu sebelum pencoblosan saya disuruh menjaga dapil-dapil basis partai kami yang terus diserang, bukan dari depan saja, dari belakang, kanan tirak, kiri kanan, atas bawah, yang seorang kader partai hanya mampu bisa menjaga setiap emosi. Tapi katanya di Jawa Barat masih segitu, masih sangat bagus. Karena harapannya Jawa Barat kita tidak masuk dalam pimpinan DPRD, bahkan elek, bahkan tidak punya kekuatan kolegial, kekuatan bersama seluruh unsur masyarakat yang di dalamnya tentunya yang dimaksudkan adalah kekuatan di luar partai, ada relawan dan tadi people power, kekuatan sosial yang sekarang sudah terjadi. Bukan berarti partai kami tidak melihat itu. Dunia kampus sudah bicara, tokoh budayawan sudah bicara, tokoh sosial, ekonomi, semua para tokoh akademisi yang dituduh katanya ada di pasangan capres bicara dituduh. Itu mereka berdasarkan analisa akademis, tapi mereka tidak tinggal di diam. Kalau kita dari koalisi partai dan para relawan yang selama ini berjuang dalam satu barisan untuk mewujudkan cita-cita itu, kami terus mensupport apa yang dilakukan karena cita-cita tadi yang sama untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Oleh karena itu, teman-teman, maklumat ini kami terima dan sesuai yang disampaikan oleh Pak Ketua DPD, insya Allah kami akan menindaklanjuti. Dan sebetulnya Pak Ketua DPD sudah tahu gitu ya, karena mungkin palomel kalau belum ditanggapi terus aja 1 jam gitu. Tapi saya senang sebenarnya, saya lagi termimpin maklumat di DNK karena di paripurna, jadi saya stop gitu ya. Oh iya gitu ya. Tapi inilah kan ciri orang mah gitu, ulah budaya orang, ciri orang ditindas, nggak boleh kita berekspresi, nggak orang reformasi, orang merdeka itu untuk menyampaikan pendapat. Perbedaan pendapat itu sudah biasa, tapi saya yakin perbedaan pendapat dan pikiran kita adalah satu kekuatan kita untuk mewujudkan apa yang kita cita-cita. Saya yakin yang hadir di sini, termasuk saya dan Pak Agus, tidak punya cita-cita, yakin tidak pasti bukan cita-cita, bukan harapan. Dan datang ke sini tadi sudah disampaikan secara tegas, bukan untuk diri kita, tapi kita ingin tahu yang sebenarnya terjadi di atas. Kalau ditanya mah, ini teh apa itu detailnya, nyata apa tuh acan ayah evaluasi. Karena apa kawan-kawan? Hari ini yang ditugaskan secara tegas kepada kami adalah kawal dan jaga suara baik pilpres maupun pilek. Dan kawan-kawan kalau tahu penghitungan di kecamatan, penghitungan sekarang di kabupaten kota cukup seru ya, Agus. Laporan terus kepada kami yang katanya per 5 hari di kabupaten kota, dan mau pasti 5 hari, ya seru. Karena apa semua juga
baik paslon 01, 03 punya kok kita catatan suara kita. Ulah eleh terus diinjek-injeknya, beak gitu. Wah, yang ada satu TPS misalnya 01-nya 0, 03-nya 0 kan mungkin ya saksi di ayat. Kan itu terjadi ya di Jawa Barat ya. Ya, akhirnya kan kalau ketahuan bilangnya oh human error gitu ya. Ya, itu sudah biasa. Oleh karena itu, karena masukan dari bawah secara tegas partai kita men-stop penghitungan secara resmi Sirekap dan dilakukan penghitungan Real yang sekarang terjadi dan kita kawal. Sekali lagi kawan-kawan, apa ya, kalah menang, kemudian dalam perjuangan bahkan Bung Karno sudah sampaikan tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Sehingga harus kita yakinkan dalam diri kita bahwa perjuangan pergerakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang terhormat, kami semua di partai koalisi maupun kami di relawan, itu adalah bagian perjuangan yang tidak pernah sia-sia. Kita lihat hari ini ke depan apa yang akan terjadi. Ya, apa pergerakan ini yang terjadi dan apa yang akan betul bangsa dan negara ini hadapi. Tapi sekali lagi perlu komitmen, perlu konsistensi kita dalam melakukan langkah-langkah politik. Sekali lagi bukan untuk diri kita, tapi untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa negara yang kita cintai. Kalau para tokoh bilang persatuan dan kesatuan, nanti orang hidup di Jawa Barat, masih kalau Jawa Barat ini yang kudu benar-benar sejahtera, adil, makmur, rakyatnya betul-betul jangan dihiasi oleh biasan yang terjadi hari ini. Kenapa biasan? Karena kalau perjuangan biasa dinamika. Saya juga jadi dewan, kita langsung jadi dewan gitu ibaratnya, jadi presiden kita langsung jadi presiden. Dulu ibu ketum bisa memiliki kekuasaan karena beliau menjabat sebagai presiden, tapi beliau memiliki etika luhur sehingga beliau tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk merebut kekuasaan. Oleh karena itu, teman-teman, pencoblosan Pilpres sudah berakhir, Pileg sudah berakhir, tapi sekali lagi amanat pendiri bangsa kita tidak ada perjuangan yang luput. Kita punya umur, iya, tapi jangan pernah perjuangan yang belum tuntas ini tidak kita tuntaskan. Walaupun bukan oleh kita yang ada sekarang, tentunya anak cucu kita ke depan yang akan melanjutkan perjuangan sesuai amanat pendiri bangsa. Kalau dulu Bung Karno minta kita ada dan kita bisa, kita mampu. Tapi setelah nanti kita tidak ada, ya anak cucu kita melanjutkan apa yang dicita-citakan untuk masyarakat Indonesia. Jadi kalau kemarin masalahnya persatuan gitu, ada masalah ini kan tantangan dan masalah-masalah yang dinamika terus terjadi. Tapi kita tidak boleh tinggal diam karena kekuatan bangsa Indonesia itu ada di mana? Ketika orang solid, ketika orang kompak, ketika kita gotong-royong untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan pernah ada penjajahan kembali datang ke Indonesia. Dan yang lebih berat ketika kita sudah merdeka, justru lawan ayam jeruk. Bukan musuh Jepang, Belanda yang datang ke Indonesia. Itu yang menurut saya lebih kita harus hati-hati. Kita tetap kompak dimanapun kita berada. Posisi kita masing-masing dimanapun kita berada. Kalau kita memiliki visi-visi yang sama, pasti kita akan terus melakukan perjuangan dan jalan pergerakan yang sama-sama untuk mencapai titik yang diamanahkan oleh pemerintah. Itu hal yang penting yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, atas nama DPD Partai, atas nama Ketua DPD, saya mengucapkan terima kasih kawan-kawan. Maaf di waktunya digeser pagi karena tugas kami belum selesai. Mohon doanya. Mohon dukungannya bahwa sekali lagi kita harus yakin perjuangan
yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Amin. Insya Allah, jangan putus asa. Kita masih tetap saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Lakukan kritik. Kami kan partai politik, jawab. Lakukan kritik, evaluasi. Kemudian berikan kami masukan. Supaya apa? Supaya langkah kami tetap tegak lurus untuk menuju cita-cita kita bersama. Kalau kita berada, kemudian partai kita kuat, tidak mau terima kritik, tidak mau terima evaluasi dari luar, berarti kita tadi tidak ada sekali lagi hatur nuhun akan Teteh Bapak Ibu Pak Tokoh yang sudah hadir dan menyampaikan ini secara khusus buat Ibu Ketua Umum, Ibu tercinta yang sampai sekarang kita, kalau kami kader-kadernya sudah menangis, tapi beliau tetap tegak lurus dan tegar menghadapi situasi yang tidak mudah yang tadi dirasakan oleh Kang Cakra dan juga dirasakan oleh kami sebagai para kader. Tapi beliau tetap tegak lurus, beliau tetap kuat, beliau tetap melaksanakan tugas-tugasnya secara konstitusi, dan beliau tetap akan menghantarkan kebaikan bagi bangsa dan negara ini, termasuk menjaga persatuan dan kesatuan. Itu kawan-kawan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penerimaan kawan-kawan ya serba dalam keterbatasan. Mungkin teman-teman bilang DPD teh aya 22 orang, tapi cuma terina karena kami semua ditugaskan di dapil yang tidak mungkin kami. Bahkan DPD-nya pergi, Kang Agus yang setiap hari ada di sini, karena kami harus tetap menjaga perhitungan suara sampai tuntas. Mohon doanya, mohon dukungannya terus kawan. Bukan kita disatukan bukan karena capres, bukan karena momen pemilu dan pilpres saja, tapi kami ingin kita tetap disatukan sebagai anak bangsa, sebagai warga masyarakat Jawa Barat untuk membawa Jawa Barat betul-betul sejahtera di masa-masa ini. Itu saja, mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami selama kawan-kawan bekerja sama dengan kami, tapi kami tentunya tetap berkomitmen dan konsisten dalam melakukan langkah-langkah seperti yang ditugaskan. Karena kami partai politik kan punya tugas-tugas yang sudah diarahkan dari pusat, gitu ya. Karena kami punya yang harus kami lakukan, tapi tanpa semua support dan dukungan tidak mungkin PDI Perjuangan tetap bisa bertahan di bumi Pasundan Jawa Barat. Hatur nuhun, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!